Hai, halo Yuli, hai Rahel, hai Friska, hai Bas, selamat sore semuanya. Apakah suaraku udah cukup terdengar teman-teman? Karena sekarang lagi hujan, jadi takutnya suaranya nggak terdengar. Hai, selamat sore. Wah, baru mulai, ternyata udah cukup banyak nih ya yang nonton, udah ada 6 orang. Oke, kalau gitu aku masih menunggu yang lain dan aku juga mau minta tolong nih sama teman-teman semua yang udah ada di sini untuk ajakin lagi teman-teman yang lain untuk segera gabung ke live hari ini, karena tentunya di live hari ini aku akan membahas salah satu kegiatan yang ada di Hima yang gak kalah seru nih sama kegiatan yang sebelumnya kayak gitu. Oke, udah cukup terdengar ya berarti suaranya, karena di sini lagi hujan kebetulan. Nah, sambil menunggu, aku mau nanya dulu nih, gimana nih kabar teman-teman hari ini? Apakah sehat? Boleh yuk di komen, gimana nih kabar kalian hari ini? Kita sambil menunggu yang lain. Gimana teman-teman kabarnya? Boleh di komen yuk, biar aku tahu nih, teman-teman sekarang kondisinya seperti apa. Oke, Shannon sehat katanya. Yang lain gimana nih? Oh, Rahel juga sehat. Alhamdulillah, aku juga sehat. Oke, syukur ya kalau teman-teman di rumah sekarang dalam kondisi yang sehat. Karena belakangan hari ini cuacanya lagi kurang bersahabat gitu nggak sih? Kalau sekarang nih di rumah aku aja bahkan lagi hujan kayak gitu, dan beberapa hari kemarin juga hujannya cukup deras. Jadi cuacanya juga jadi cenderung lebih dingin gitu. Jadi aku berharap semoga teman-teman semua yang ada di rumah juga tetap dalam keadaan yang sehat kayak gitu. Jangan lupa atur pola makannya, pola tidurnya, terus minum vitamin biar nggak gampang flu kayak gitu, karena dingin banget nih sih belakangan hari ini di Bandung kayak gitu. Terus karena lagi hujan besar juga, kayaknya lebih baik kalau teman-teman tuh stay di rumah aja nggak sih, kalau misalnya kurang berkepentingan untuk keluar kayak gitu. Jadi kan nggak mungkin juga ya hujan besar terus teman-teman tuh keluar kayak gitu kan. Jadi mending teman-teman di rumah aja gitu untuk stay safe juga kayak gitu. Nah, biar di rumah aja yang nggak bosan, biar nggak sepi, makanya aku hari ini akan nemenin kalian semua selama 30 menit ke depan untuk ngobrol-ngobrol nih dengan koordinator dari salah satu kegiatan yang ada di Hima kayak gitu. Jadi sekali lagi aku mau ajakin teman-teman untuk ngajakin lagi nih teman-teman yang lain yang mungkin sekarang lagi istirahat atau sekarang lagi ngangetin badan gitu ya, lagi makan atau lagi minum-minuman yang hangat gitu. Boleh mereka ngelakuin aktivitasnya sambil nonton kegiatan live ini, yang tentunya aku akan mengundang koordinatornya nanti kayak gitu. Jadi yuk aku tungguin buat teman-teman join di sini. Sambil nunggu, karena masih ada 8 orang nih, aku pengen nunggu dulu sampai belasan gitu ya biar rame suasananya. Aku mau review nih. Dari kemarin kan kita udah ngelaksanain rangkaian live ini kan. Nah, teman-teman boleh dong di komen kegiatan apa aja sih yang waktu itu teman-teman nonton live-nya. Boleh yuk di komen dulu. Nah, ini Farhan udah tahu nih kalau nanti kita akan ada ngobrol-ngobrol sama core exercise. Kalau yang lain gimana? Kalau dari kemarin kalian nonton kegiatan live apa aja nih? Boleh yuk di komen, biar aku tahu kalian kira-kira dari kemarin nontonin gak ya live yang ada di Signet dan Himapsi MCU ini. Sambil menunggu komen. Wah, apa aku delay gitu ya maksudnya? Oh, Rahel keren banget nih, aku hampir semua kegiatan nonton katanya. Mantap, ini pasti Rahel penonton setia ya. Setiap 4:30 pasti Rahel udah stay di Instagram untuk join live sama Himapsi kayak gitu. Nah, betul banget nih. Jadi rangkaian One Week with Hima ini
kurang lebih udah dilaksanakan selama 3 minggu nih teman-teman. Jadi di minggu pertama kita review lagi gitu ya, biar ingat juga nih teman-teman. Di minggu pertama itu kita live sama kegiatan Saifes, terus ada Forkom, terus ada Saikom, terus ada Bungsu, terus ada terakhir itu Sailik dan Psikopedia kayak gitu. Terus kita istirahat dulu nih selama beberapa hari dan kita masuk ke minggu kedua. Kita live itu sama kegiatan PPM dan juga sama kegiatan Sainet kayak gitu. Semoga teman-teman ingat ya sama kegiatan Sainet. Terus dan yang minggu ketiga yang terakhir ini kita kemarin udah live nih sama kegiatan WeCare dan kegiatan Saya Tutor. Jadi hari ini hari terakhir dari rangkaian kita akan live bersama dengan kegiatan exercise kayak gitu teman-teman. Nih, wah Farhan semangat nih dia nyebutin semua kegiatan tadi. Bungsu, PPM, Saya Tutor, Psikopedia, Saikom, Sailik, ya betul semuanya betul. Nah, teman-teman, karena udah cukup lama juga kita ngobrol-ngobrolnya dan mungkin teman-teman udah penasaran juga nih sama siapa sih koordinator dari kegiatan exercise, aku akan buka aja rangkaian kegiatan live hari ini, yaitu One Week with Hima bersama dengan kegiatan exercise kayak gitu. Nah, sebelumnya biar lebih afdol, tentunya aku akan memperkenalkan diri lagi gitu ya. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, aku Sita dari angkatan 2018 yang akan menjadi MC selama 30 menit ke depan dan menemani kalian semua. Nah, kalau gitu kita akan langsung invite nih koordinator dari kegiatan exercise. Tapi sebelumnya teman-teman udah tahu belum ya siapa sih koordinator dari kegiatan exercise? Sambil aku mencari apakah dia sudah ada di sini. Nah, udah coba invite, kita lagi tunggu. Apakah nyampe nggak ya invitation? Oke, nyampe nih kayaknya. Itu kan nih koordinator kegiatan exercise-nya. Halo Eri. Halo, Suara aku kedengeran nggak? Karena lagi hujan di sininya. kedengaran jelas. Oke, Leri, boleh mungkin kenalan diri dulu sambil nyapa nih teman-teman yang ada di sini karena dari tadi udah nungguin aku ini. Oke, selamat sore teman-teman. Nama aku Larry, dari angkatan 2018. Aku di sini sebagai koor exercise 2020. Oke, halo Leri. Teman-teman boleh ya di komen nyapa Leri biar Leri langsung ya untuk bagi-bagi pengalaman kalian tentang kegiatan exercise kayak gitu. Sebelumnya mungkin beberapa teman-teman di sini mungkin ada yang belum tahu gimana juga exercise. Nah, jadi dari di sini mungkin boleh menjelaskan dulu apa sih kegiatan itu? Nah, untuk kegiatan exercise ini tuh kalau di psikologi itu sebagai wadah buat kita mahasiswa psikologi di Universitas Kristen Maranatha ini buat nyalurin hobinya. Jadi ya ada banyak banget kegiatan di exercise ini sih, di mulai dari kemarin tuh basket, futsal, terus semenjak pandemi ada lagi kegiatan baru yaitu e-sport. Oke, jadi kegiatan exercise itu kegiatan yang menampung mahasiswa yang berminat di bidang olahraga gitu ya? Iya, secara keseluruhan sih. Oke, nah kalau gitu boleh diceritain nggak kira-kira nih tahun ini kegiatan exercise itu akan seperti apa sih? Nah, kalau untuk kegiatan exercise tahun ini tuh eh, mungkin akan sama sih kayak sebelumnya, mungkin melanjutkan e-sport, tapi rencananya tahun ini tuh akan ada bidang baru yaitu art. Di bidang art ini tuh ada fotografi dan videografi rencananya. Oh, ya ternyata tahun ini ada bidang baru nih, bidang art kayak gitu ya. Boleh diceritain sedikit dari di bidang art itu nanti apakah akan belajar fotografi atau videografinya atau akan seperti itu? Nah, untuk bidang artnya itu ntar nanti bakal mempelajari tentang fotografi dan videografi, dan nantinya juga dari pihak Hima dan juga kita akan bekerja sama dengan
UKM Mapak yang akan membantu kita buat dalam mempelajari si fotografi dan videografi itu sendiri. Oke, keren banget ya bakal ada kolaborasi gitu sama salah satu mas masak ya Teh Gina. Mm-mm. Kalau boleh tahu nih, exercise itu akan dilakukan di open recruitment nggak sih? Kan? Untuk exercise mungkin bukan open recruitment secara maksudnya bentuk kepanitiaan, tapi sebagai peserta. Jadi nantinya misalnya ketika udah terdaftar dalam peserta exercise, nah peserta ini juga nantinya juga bisa mendapatkan sertifikat gitu, misalnya dia mendaftar sebagai basket ataupun futsal, nah nantinya akan dibuat sertifikatnya juga sesuai dengan bidang yang diambil masing-masing. Jadi exercise itu fokusnya untuk menarik mahasiswa untuk jadi peserta atau pemainnya ya. Mm-mm. Nah, boleh diceritain gimana sih caranya daftar untuk jadi peserta atau pemain dari kegiatan exercise? Nah, nantinya dari exercise sendiri berencana akan menyebarkan Google Form. Nah, Google Form ini akan disebarin ke teman-teman semua, mungkin dari semua angkatan buat ikut di exercise ini. Jadi ya, teman-teman kalau misalnya berminat untuk ikut kegiatan exercise ini, langsung aja daftar sesuai dengan misalnya bidang yang teman-teman minati, kayak entah olahraga ataupun art tadi yang baru. Nah, teman-teman boleh langsung aja daftar di Google Form. Oke, itu teman-teman diingat ya, udah diajakin nih sama koordinatornya langsung untuk langsung gabung dengan kegiatan exercise. Nah, tadi aku mau nanya deh, kira-kira udah ada konkretnya tuh akan dilakukan dari kapan? Berencananya sih kalau untuk oprek yang maksudnya dibuka pendaftarannya itu, perencananya sih mungkin akan dimulai di awal April. Nah, walaupun juga di awal April itu ya kita udah mulai kegiatannya kayak normal, misalnya nanti kalau ada kegiatan sport akan ada harinya kita misalnya main bareng gitu sama teman-teman yang lainnya gitu. Jadi rencananya di awal April ya. Nah, buat teman-teman yang ada di sini mungkin boleh dicatat, boleh diingat-ingat kalau awal April itu nanti exercise akan membuka pendaftaran untuk menjadi peserta. Jadi buat teman-teman nih yang tertarik di bidang olahraga, di bidang seni juga boleh langsung mendaftarkan dirinya di exercise ya, Lid. Nah, kalau tadi kan aku udah beberapa pertanyaannya. Nah, ini aku mau yang datang langsung dari teman-teman. Kira-kira udah siap belum nih untuk jawab pertanyaannya? Udah siap. Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja ya. Jadi di sini tuh ada nanya nih, siapa aja yang bisa mengikuti kegiatan exercise? Nah, kalau untuk siapa aja bisa ikut ini, kegiatan ini tuh bisa diikuti oleh semua mahasiswa psikologi, namun dia itu masih sebagai mahasiswa aktif, jadi entah mau dia angkat 2020 sampai misalnya pun ada pun 2015 yang aktif, itu masih bisa untuk ikut kegiatan exercise ini. Oke, jadi nggak ada batasan tertentu ya, yang penting mahasiswanya itu mahasiswa aktif di psikologi Marnat, kayak gitu ya, Lir ya? Kita lanjut nih ke pertanyaan kedua, yang nyambung juga. Jadi itu ada yang begini, kalau misalnya gabung sama exercise, apakah harus sudah memiliki skill yang baik di bidang? Kalau misalnya untuk exercise sendiri, kita nggak harus mematokkan misalnya orang harus punya skill yang bagus atau enggak, tapi ya ada aja mungkin dari pengalaman sebelumnya juga orang ikut exercise misalnya hanya buat mengisi waktu, walaupun misalnya dia nggak bisa secara skill, nggak bisa olahraga gitu, tapi dia pengen mengisi waktunya buat ikutan gitu, kita saya misalnya ikut
basket, ikut futsal kayak gitu. Jadi nggak harus banget dia punya skill itu gitu. Soalnya toh kalau misalnya pun dia ikut di exercise ini nantinya juga bisa dilatih gitu bareng-bareng. Oke, jadi nggak ada ya, karena tentunya di exercise juga akan belajar bareng-bareng ya sih, Ler? Iya benar banget. Dia juga akan dilatih bareng-bareng, terus juga ya have fun bareng-bareng lah di exercise. Nah, teman-teman ini mungkin boleh juga untuk bisa daftar di biasanya nanti akan meningkatkan skill kalian bersama-sama gitu ya melalui kegiatan exercise. Nah, mau lanjut lagi nggak nih ke pertanyaan berikutnya? Boleh, boleh. Oke, kita lanjut ya. Jadi ada yang nanya gini nih, kali ini kira-kira apakah ada kemungkinan untuk melakukan latihan basket atau Nah, itu mungkin ya udah banyak mungkinnya dari kita mempertanyakan kira-kira tahun ini bisa nggak ya buat futsal ataupun basket gitu. Nah, kalau misalnya kayak udah kita udah mendengar berita gitu misalnya Juli mahasiswa udah boleh masuk segala macamnya. Kalau misalnya memungkinkan dan sudah dapat izin dari pihak fakultas maupun universitas, kita akan tahun ini pun bisa langsung melaksanakan kegiatan latihan basket ataupun futsal. Iya, didoain aja semoga tahun ini bisa. Oke, jadi semoga ini exercise bisa melakukan kembali ya latihan basket dan futsalnya kayak gitu. Karena kayaknya emang teman-teman nih udah nggak sabar kali ya pengen melakukan aktivitas fisik gitu, pengen berolahraga fisik. Jadi ada yang nanya kayak gitu. Iya. Nah, lanjut lagi mulai. Di pertanyaan berikutnya ada yang nanya kayak gini. Selama pandemi, gimana sih cara exercise untuk tetap menjalankan latihannya secara rutin, katanya kayak gitu. Kalau selama pandemi ini sih mungkin nggak perlu ya, maksudnya kalaupun misalnya nih teman-teman masih takut gitu untuk olahraga bareng teman gitu, teman-teman bisa aja ngelakuin olahraga di rumah gitu, misalnya contohnya ya entah itu olahraga kardio ataupun olahraga apa, ya lari mungkin sendiri secara sendiri itu nggak bisa gitu teman-teman lakuin gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman kayak udah merasa aman untuk bergumul ya boleh buat kita olahraga gitu. Tapi kalau misalnya masih takut ya tadi ya olahraganya di rumah kayak simpel-simpel aja, entah itu uh, kardionya misalnya semacam push up atau sit up atau mungkin apa, skipping segala macam kayak apa hal-hal yang kayak gitu itu bisa teman-teman lakuin lah di rumah secara individual. Jadi mungkin kalau misalnya masih belum kan, aktivitasnya itu dilakukan masing-masing di rumah kayak gitu. Dan nanti mungkin dari teman-teman juga akan mengakhiri mungkin hari ini kita akan berolahraga seperti apa kayak gitu Leri ya. Nah, kalau tadi kan sempat dibahas nih katanya hari ini tahun ini mungkin akan fokus juga ke e-sport. Nah, kalau untuk e-sport apakah ada latihan rutinnya kayak gitu? Untuk e-sport sendiri rencananya mungkin saya sendiri akan ngelakuin misalnya main bareng atau latihannya itu setiap hari Jumat ataupun hari Sabtu gitu. Soalnya kan mungkin kalau misalnya di hari-hari uh, sebelum Jumat itu kan mungkin teman-teman padat sama perkuliahan, tugas-tugas, jadi kita ngasihnya di akhir pekan supaya refreshing lah istilahnya gitu. Iya, benar. Jadi kalau e-sport tuh di hari Jumat atau Sabtu ya sekaligus biar teman-teman bisa refreshing, udah penat terus sama Sabtu bisa main bareng dalam kegiatan exercise. Oke, terus ini kita udah masuk pertanyaan terakhir nih, Ler, kebetulan. Jadi, katanya ada yang perlombaan atau kompetisi apa aja sih yang udah pernah diikuti oleh kegiatan exercise? Untuk perlombaan dari exercise sendiri tuh pernah mengikuti kegiatan ada namanya Liga Medis. Nah, Liga Medis ini tuh perlombaan yang diadakan sama fakultas MIPA lah istilahnya. Jadi nggak hanya psikologi doang, jadi ada pun kedokteran, ada pun misalnya biotek, segala macam intinya yang berhubungan sama IPA.
Nah nantinya itu di liga medis itu akan kayak saling bertemu di misalnya kayak tahun kemarin atau 2 tahun lalu itu di Unpad gitu. Dan tingkatannya pun ya lumayan luas itu se Jawa Bali, jadinya pun kita bisa ketika mengikuti lomba itu ya bisa ketemu teman-teman dari luar fakultas ataupun luar psikologi yang uh, di luar Maranatha lah istilahnya. Terus yang kedua itu ada aku agak lupa sih nama lombanya, cuman ada namanya lombanya di UI di 2 tahun lalu itu. Nah lomba di UI itu juga dilaksanainnya pun di UI-nya, dan itu kita exercise itu ngikutin basket sama futsal. Terus juga ada SKP. Nah SKP ini jelas mungkin udah pernah dibahas juga di live sebelumnya, itu dari Sailik. Nah SKP itu diadakan sama Sailik. Nah di SKP ini kita juga nurusin buat tim futsal dan tim basket. Dan futsal itu ada futsal cowok cewek, dan basketnya pun juga cowok cewek gitu. Di SKP ini juga sepanjang SKP tahun-tahun kemarin pun kita juga lumayan berprestasi lah, kita sebagai sebagai tim yang lumayan lah untuk di SKP ini. Jadinya mungkin udah meraih beberapa juara lah selama di SKP gitu. Terus kayaknya aku baru inget itu doang, tapi kayaknya yang tahun-tahun sebelumnya mungkin masih banyak perlombaan yang pernah diikutin sama exercise. Oke, mungkin karena saking banyaknya ya Lernya sampai lupa gitu menyebutin namanya. Nah, teman-teman yang nonton udah tahu kan nih, ternyata exercise itu udah banyak banget ikut perlombaan, ternyata prestasinya juga bagus di perlombaan itu. Jadi teman-teman gak usah ragu lagi gitu kalau misalnya memang memiliki minat di bidang olahraga maupun seni itu. Misalkan kompetisi boleh banget join exercise kayak gitu ya Ler ya. Oke, kayaknya sedikit tersendat ya Leri. Udah jelas lagi kah Leri? Udah. Halo? Apakah masih putus-putus? Udah sekarang deh. Udah enggak. Oke, nah kalau kan kebanyakan ini corona mungkin ya basket, kalau misalnya e-sport nih, exercise pernah ngirim tim gitu nggak Ler untuk ikut kompetisi? Nah, semenjak pandemi kemarin. Wah, sepertinya putus-putus lagi. Apa dari aku ini ya yang putus-putus? Halo, Yes, Sita. Aku nggak bisa dengar. Oke. Maaf, boleh diulangi. Oke, aku ulang. Jadi untuk tahun kemarin itu exercise udah ngirim kalau semenjak pandemi itu ngirim tim e-sport. Nah tim e-sportnya itu dikirim ke Liga Medis yang tadi udah jelasin itu lah. Liga Medis itu dari tim exercise sepertinya tuh meraih juara 2 sepertinya ya, kalau saya tidak salah itu sempat meraih juara 2, dan kemarin juga dikirim ke SKP 2020 kemarin. Jadi terakhir dari e-sportnya juga udah pernah ngirim tim prestasi juga yang meraih juara. Ternyata di kegiatan itu keren teman-teman, udah banyak juga bidang olahraga dan seninya, terus udah banyak juga manifestasi. Jadi teman-teman buat yang masih ragu, gak usah ragu-ragu lagi, tidak dipaksakan diri kalian di kegiatan belajar ya, biar bisa belajar bareng-bareng sama Leri kayak gitu. Nah, ya terasa udah ujung acara, kita tadi udah banyak bahas nih tentang kegiatan exercise, terus untuk tahun ini ada bidang olahraga, terus Leri akan ada rekrutmen untuk peserta. Nah,
dari Larry sendiri ada pesan-pesan yang mau disampaikan buat teman-teman di sini gitu? Oh, ini sih aku mau nambahin info juga kalau misalnya bidang artnya sendiri, bidang fotografi dan videografi, itu kemungkinan besar baru bisa dilaksanainnya setelah selesai perkuliahan semester genap ini, jadi sekitar awal bulan Juni. Jadi teman-teman yang mau ikut di videografi dan fotografi bisa ikut, tapi mungkin mulainya baru dari bulan Juni itu, kayak gitu. Ya, teman-teman, buat teman-teman semuanya, gak usah malu-malu untuk ikutan eksersis ini, karena bisa teman-teman juga bisa kenal juga sama kakak tingkatnya, adik tingkatnya, buat ya nambah-nambah relasi juga. Ntar juga ya kita have fun bareng lah di exercise gitu. Terus kalaupun teman-teman ada yang berminat buat serius di bidangnya, teman-teman bisa nantinya juga dari pihak exercise akan diwadahi untuk mengikuti perlombaan. Oke. Aduh, maaf lagi hujan gede, jadi teman-teman udah diinget ya, udah diingetin nih sama Eri, kalau nanti April mungkin pendaftarannya akan raga dulu ya, terus nanti untuk videografi dan fotografi akan dimulai di bulan Juni. Nah, jadi teman-teman harus ingat-ingat waktunya dan ketinggalan. Terus tadi Larry juga udah menjelaskan banyak banget nih manfaat yang bisa teman-teman dapat kalau kalian join exercise kayak gitu. Jadi selain meningkatkan teman-teman juga akan memperluas relasi teman-teman. Terus bisa meraih prestasi juga ya kalau misalnya kalian nanti ikut perlombaan atau kompetisi gitu ya Larry. Nah, karena udah banyak juga nih yang kita bahas, aku mau bilang terima kasih banyak untuk Larry karena hari ini udah bersedia untuk gabung di live hari ini dan udah membagikan banyak banget informasi tentang kegiatan ekstra. Nah, sebelum menutup acaranya mungkin kita bisa aku bakal ngasih aba-aba ya, jadi Larry boleh siap-siap dulu. Oke. Waktu kita dokumentasi nih ya, 1, 2, 3. Isinya tidak ya. Jadi karena udah selesai dokumentasi, acara dan udah menyampaikan pesan-pesannya untuk teman-teman semua, mungkin aku akan menutup acara live hari ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang dari awal udah setia nih nontonin kegiatan exercise, terus udah ngeramein juga di kolom komentar kayak gitu. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah bersedia gabung dari minggu pertama, dan untuk para koordinator juga yang udah bersedia bergabung dari minggu pertama. Gitu. Terima kasih semuanya dan selamat bertemu di kegiatan selanjutnya. Terima kasih.